Klasifikasinya termasuk ke dalam domain Eukariota karena telah memiliki membran inti sel, kingdom fungi, filum Ascomycota karena dapat menghasilkan askospora sebagai reproduksi seksualnya, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, dan spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces berasal dari bahasa Latin Yunani yang berarti gula jamur, sedangkan cerevisiae berasal dari bahasa Latin yang berarti bir. Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis kamir yang mempunyai sel tunggal berbentuk oval atau bulat telur dan tidak dilengkapi dengan flagel atau organ-organ penggerak lainnya. Koloninya berbentuk rata, lembab, mengkilap, dan halus. Sel kamir ini terdiri dari dinding sel yang tersusun atas zat kitin, membran sitoplasma yang berada di sebelah dalam dinding sel, nukleus yang bermembran, vakuola, globula lipid, dan juga mitokondria. Saccharomyces cerevisiae termasuk ke dalam golongan Ascomycota karena dapat membentuk askospora dalam askus sebanyak 4-8 buah sebagai reproduksi seksualnya, serta reproduksi aseksualnya dengan membentuk conidium serta melakukan pertunasan. Pertunasan pada Saccharomyces cerevisiae terjadi secara multilateral, yaitu tunas yang tumbuh di sekitar ujung sel. Dalam proses pertunasan, mula-mula diawali dengan lisisnya dinding sel pada daerah tertentu. Dengan tidak adanya dinding sel pada daerah tersebut, menyebabkan terjadinya tekanan dari sisi sel keluar membentuk struktur seperti balon yang dikelilingi dinding sel induknya. Bagian ini kemudian membesar. Nukleus membelah secara mitosis dan nukleus hasil pembelahan kemudian berpindah menuju tunas yang terbentuk tadi. Tunas baru yang sudah terbentuk dan sudah dilengkapi dengan nukleus kemudian melanjutkan pertumbuhannya. Setelah pertumbuhan cukup, akhirnya tunas akan dapat melepaskan diri dari sel induknya dan siklus replikasi telah lengkap. Sel kamir yang telah melepaskan tunasnya seringkali meninggalkan tanda berupa bekas luka atau bud scar pada dinding selnya. Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh pada medium yang mengandung air gula dengan konsentrasi tinggi. Saccharomyces cerevisiae merupakan golongan kamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Selain itu, spesies ini bersifat fermentatif, yaitu dapat melakukan fermentasi dengan memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol, sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan makanan seperti dalam pembuatan tape. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat seperti fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selain itu, terdapat juga Aspergillus yang bekerja untuk menyederhanakan amilum dan Acetobacter untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat. Mikroorganisme di dalam ragi tape ini bekerja secara sinergetik. Kemudian, dalam pembuatan tape, ketan atau singkong berfungsi sebagai bahan serta sebagai substrat mikroorganisme dalam ragi tape. Kamir ini dapat tumbuh jika mendapat nutrisi yang cukup dari substrat karena mereka tidak dapat membentuk makanannya sendiri. Selain itu, dalam pembuatan tape juga ditambahkan filtrat, bawang putih, dan juga kayu manis untuk memberi aroma khas serta kandungan minyak atsiri dalam kayu manis ini dapat mengontrol jumlah pertumbuhan mikroba. Minyak atsiri ini bersifat lipofilik yang dapat melewati dinding sel bakteri karena dinding sel bakteri ini terdiri atas polisakarida, asam lemak, dan fosfolipid. Oleh karena itu, proses masuknya minyak atsiri ini dapat menyebabkan kerusakan dinding sel bakteri sehingga dapat mengontrol jumlah pertumbuhan mikroba lain yang merugikan dalam proses fermentasi. Langkah-langkahnya, yang pertama,
Cuci singkong atau beras ketan sampai bersih. Kemudian untuk beras ketan direndam terlebih dahulu selama 1-2 jam. Kemudian kukus singkong 3/4 matang dan beras ketan dikukus sampai matang. Taburkan ragi di atas singkong dan nasi ketan yang benar-benar sudah dingin. Bungkus singkong dan nasi ketan yang telah diberi ragi dengan daun pisang dan letakkan di tempat tertutup rapat sehingga udara tidak masuk ke dalam dan simpan selama 2-3 hari. Mekanisme fermentasi tape. Proses fermentasi tape diawali dengan hidrolisis pati menjadi glukosa oleh Aspergillus. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan alkohol dari penguraian glukosa oleh enzim zimase yang dihasilkan Saccharomyces cerevisiae. Dan alkohol akan dipecah menjadi asam asetat oleh acetobakter pada kondisi aerobik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan ragi tape yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan Saccharomyces cerevisiae mati, dan pada suhu yang rendah, kamir ini akan tidak aktif, sehingga tidak dapat memfermentasikan beras ketan atau singkong menjadi tape. Suhu optimal inkubasi untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Kemudian, kelembapan. Kamir dapat tumbuh dengan optimal jika berada di lingkungan yang lembab. Kemudian, konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi yang terlalu banyak menyebabkan gula sederhana yang dihasilkan selama proses fermentasi akan semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena gula dirubah menjadi alkohol. Akibatnya rasa manis pada tape akan berkurang. Kemudian, lingkungan. Lingkungan yang tercemar atau tidak steril dapat menyebabkan mikroba lain hidup dan mengganggu fermentasi tape. Demikianlah penjelasan mengenai Saccharomyces cerevisiae. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.